Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 8 Juni 2022 dalam Pekan Biasa ke-10 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Silvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan Roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja, bab 18, ayat 20 sampai 39. Sekali peristiwa, Raja Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kalian berlaku timpang dan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia. Tetapi kalau Baal, ikutlah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata lagi kepada rakyat, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal berjumlah 450 orang. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh memasang api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan memasang api. Kemudian biarlah kalian memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Karena kalian berjumlah banyak, pilihlah dahulu seekor lembu dan olahlah. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kalian tidak boleh memasang api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, lalu mengolahnya. Kemudian mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang mereka buat. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah Dia Allah? Mungkin Ia merenung, mungkin sedang ada urusan, atau mungkin Ia bepergian.
Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda. Kemudian Elia berkata kepada seluruh rakyat, "Mari, mendekatlah kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang sabda Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Lalu Elia mendirikan batu-batu itu menjadi sebuah mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit yang dapat memuat 2 sukat benih di sekeliling mezbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembunya, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran serta ke atas kayu api itu." Kemudian kata Elia, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk kedua kalinya. Lalu katanya lagi, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas sabda-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat." Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Jagalah aku ya
Tambalah kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan kurban curahan mereka. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka dengan bibirku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Taat dan setia kepada hukum Allah. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita ya. Sukacita karena kita sudah mendapat curahan Roh Kudus dalam perayaan hari Minggu kemarin, Hari Raya Pentakosta. Roh Kudus ini sama dengan ketika kita dibaptis. Jadi semangat dan sukacita untuk lebih percaya diri dan berani dalam mewartakan cinta dan kasih Allah di dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dan hari ini dalam bacaan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19, Yesus meneguhkan kita dalam mewartakan kabar sukacita. Allah memberi kita hukum dan peraturan agar kita tumbuh dalam kebijaksanaan. Semua itu diberikan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Apa jadinya kehidupan di dunia ini tanpa hukum dan peraturan? Hukum Taurat dan kitab para nabi yang sudah ada zaman dahulu telah menjadikan dasar dan semangat Yesus dalam mewartakan kabar sukacita kepada para murid dan masyarakat waktu itu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Penegasan Yesus untuk menggenapinya menjadi semangat bagi kita juga untuk membantu banyak orang. Menggenapi berarti melaksanakan hukum dan peraturan itu secara benar dan utuh, serta mengajarkannya dengan bijaksana kepada semua orang. Dalam hal pelayanan di gereja, di tempat kerja, dan di lingkungan kita tinggal, kita juga menjumpai banyak peraturan dan hukum yang sudah ada. Mungkin ada yang baru dibuat atau memperbaharui yang sudah ada untuk disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang sudah berubah. Dalam menjalankan atau menerapkan hukum dan peraturan yang ada, kita sering berbeda pendapat dengan teman kerja atau orang lain. Perselisihan dan pertengkaran dalam menafsirkan hukum dan peraturan sering terjadi, sehingga banyak orang tidak terlayani dan menjadi korban. Pertanyaan refleksi, apakah kita akan terus memaksakan kehendak pribadi dan golongan, atau mencari solusi bersama agar pewartaan kabar sukacita tentang kerajaan Allah tetap berjalan? Disinilah kita selalu mohon karunia Roh Kudus untuk menuntun dan membimbing langkah hidup kita sehari-hari. Ketaatan kita terhadap hukum dan peraturan yang ada mencerminkan kita benar-benar murid Yesus. Ketaatan kepada hukum Allah juga dinyatakan oleh Nabi Elia di Gunung Karmel kepada bangsa Israel dalam bacaan pertama. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia. Baal yang artinya Tuhan menjadi gelar dewa-dewa penduduk asli tanah Kanaan yang ditentang para nabi Israel dalam Perjanjian Lama. Untuk membuat hati bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Allah, Nabi Elia harus berhadapan dengan 450 orang nabi-nabi Baal dalam upacara korban bakaran. Sikap Nabi Elia dan sikap Yesus yang taat kepada Allah menjadi teladan bagi kita
setelah menerima curahan Roh Kudus, yaitu melakukan hukum dan peraturan secara benar dan utuh. Jangan bersilat kata dalam menafsirkan hukum dan peraturan sesuai kepentingan sendiri. Jangan terpaku hanya pada kata-kata tanpa masuk ke dalam jiwa dasar hukum itu. Hukum dan peraturan harus membawa kita agar lebih mengasihi Allah dan sesama. Hukum kasih Allah tetap lebih besar dan utama daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Dan Allah tidak berkenan pada orang yang mempermainkan hukum untuk kepentingan sesaat dan diri sendiri atau kelompok. Mari kita sebagai murid-murid Yesus di zaman ini menjalankan dan menerapkan hukum Tuhan dan hukum negara serta peraturannya dalam kehidupan sehari-hari dengan taat, tertib, bijaksana, dan adil. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas hari yang baru ini. Mampukan kami untuk menghargai dan menjalankan hukum serta peraturan yang ada untuk membantu sesama agar kerajaan-Mu benar-benar nyata di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.